Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Dengan Mbak Salma ya? Iya ibu. Silakan duduk Mbak. Sama-sama. Mbak Salma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ibu. Alhamdulillah sehat. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Iya ibu, saya mau konseling. Oh, Mbak Salma mau konseling. Iya. Sebelumnya apakah Mbak Salma pernah melakukan konseling? Belum ibu. Oh belum, Mbak, ini pertama kalinya ya? Pertama kali. Baik. Mungkin sebelum kita memasuki ke sesi konseling, ada beberapa hal yang ingin Ibu bicarakan terlebih dahulu ya. Iya. Jadi di konseling ini yang akan dilakukan oleh Mbak Salma adalah konseling individu. Ya, karena kan Mbak Salma sendiri ke sini, Iya. kemudian bertemu dengan saya konselor. Nanti kita Mbak Salma tuh bisa bercerita apapun, silahkan gitu kan. Nanti saya coba mendengarkan dengan baik, kemudian kita cari solusinya atau jangkauannya seperti apa gitu. Dan untuk waktunya konseling sendiri itu terbatas ya di 45 menit. Gimana Mbak Salma? Baik ibu. Cukup. Nanti di konseling sendiri ini pun ada asas, yang salah satunya itu asas kerahasiaan, dimana nanti ketika masalah tersebut segala macamnya insya Allah tidak akan disebarkan atau tersebar kemanapun, akan saya yakin untuk saya. Dan juga silakan Mbak Salma terbuka menceritakan apapun itu ya, sampai Mbak Salma merasa dapat paham Mbak. Insya Allah dipahami. Baik, sebelum kita masuk konseling, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Gimana Mas Salma? Apakah sudah siap untuk memasuki sesi konseling? Iya siap ibu. Alhamdulillah kalau sudah siap. Saya perhatikan tadi sejak tadi masuk Mbak Salma terlihat murung, terlihat tidak semangat. Ada apa Mbak Salma? Luar bercerita? Iya ibu. Jadi gini, saya kan sekolah kelas 11 dan juga ikut keorganisasian di sekolah. Nah jadi bingung tuh ibu bagi-bagi waktunya, ngerjain tugas, sholat juga, bahkan sholat juga kadang sampai di kodo gitu. Jadi sangat banyak kesibukannya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Salma tuh sekolah di tingkat apa ya? SMA kelas SMA. 2. Iya. Wah, emang sih kalau di SMA kelas 2 itu memang lagi banyak kesibukannya gitu kan, apalagi memang pergantian kepengurusan organisasi ya. Iya. Berapa banyak organisasi yang Mbak Salma ikuti? 2 ibu. 2. Iya. Tapi 2 itu menguras banyak waktu. Iya betul. Oke. Selain berorganisasi ada nggak kegiatan lain yang Mbak Salma ikuti? Yang akhirnya membuat Mbak Salma itu jadi kesulitan mungkin mengatur waktu? Gak ada, mungkin untuk kesulitan di itu aja ibu, di organisasi kan sekolah full day. Oh Gitu, iya, full day dan ditambah lagi dengan organisasi. Iya. Yang Mbak rasakan itu gimana? Saat maksudnya tuh ketika berorganisasi, kemudian setelahnya gitu. Seperti apa? Saya merasakan capek dan kadang-kadang kalau mengerjakan sesuatu itu selalu terburu-buru ibu. Dikejar waktu ya mungkin dikejar ya. waktu. Karena kan sebelumnya sibuk, jadi ketika ada tugas juga mungkin akhirnya tidak maksimal. Ada nggak Mbak Salma tuh perasaan ingin memulai, maksudnya tuh merubah itu atau seperti apa? Iya, saya sih ingin merubah ya biar ke depannya lebih baik. Cuman saya susah ibu buat ngatur-ngatur waktunya. Makanya saya konseling sama ibu biar bisa bantu sama ibu. Baik, insya Allah saya memahami apa yang Mbak Salma rasakan gitu. Bener-bener perasaan seperti apa sih yang Mbak Salma rasakan selain mungkin rasa itu kan cemas juga pasti ada. Selain itu apa yang mengganggu sekali gitu di dalam kehidupannya? Mungkin dari pikiran juga tuh selalu menghantui ibu. Tadi kan dengan tadi saya dengar bahwasanya sholat saja itu di kodo. Kodo sampai di Itu kodo. benar-benar berarti saking hektiknya. Iya. Saking sampai sekolah juga pulangnya kan full day, sampai full day pulang kan kadang sore mau ke maghrib gitu. Apakah misalkan di rumah orang tua itu gimana? Ada peneguran atau seperti apa? Kalau orang tua belum terini sih bu. Berarti mungkin di saat di sekolah yang harusnya misalkan ada sholat berjamaah gitu juga Mbak? Sholat berjamaah kadang kan kalau ada, cuman kalau di organisasian gitu kan langsung
ikut Oh, iya, organisasinya. Iya. pasti akan menguras waktu ya gitu Iya. kan. Dan kadang dengan organisasi itu ada peraturannya Iya. gitu kan. Baik. Mbak Salma ada kesulitan untuk beristirahat juga atau berpengaruh ke fisiknya? Iya, Dengan istirahat juga kadang kurang gitu, kurang tidur gitu. Saya memahami betul bahwasanya memang dengan kesibukan yang ada, kemudian mungkin masih sulit untuk mengaturnya waktu gitu kan, dan pasti menimbulkan perasaan hampa, perasaan kosong, perasaan sedih juga mungkin ya. Jadi tidak bersemangat juga. Tapi di sini saya ingin mungkin memberikan sedikit arahan atau pencerahan bahwasanya kita memang diciptakan oleh Allah itu untuk, ya tugas utamanya manusia adalah untuk beribadah. Memang beribadah itu bisa dalam bentuk apapun ya kan, tapi yang paling utama itu adalah ya sholat yang agama gitu kan. Mau alasan apapun, sholat itu tetap yang utama gitu kan, karena memang itu sudah menjadi perintah wajib dan tidak bisa ditinggalkan dengan alasan yang memang masih bisa ini tuh, pokoknya harus tetap dilaksanakan gitu, kecuali ada halangan yang memang tidak bisa ini lagi gitu kan. Nah, kemudian ketika dengan tadi tugas yang terburu-buru gitu kan mengerjakannya, nah tergesa-gesa itu juga merupakan perbuatan yang tidak baik, karena kan pasti Mbak Selma akan ya mengerjakannya tuh semerawut kan. Akhirnya kayak yang penting ngerjain, yang penting ngumpulin tugas gitu kan. Akhirnya menimbulkan nilainya juga gak maksimal. Itu jadi pikiran lagi Mbak Selma overthinking karena nilainya tidak baik gitu kan, menyalahkan diri sendiri gitu. Mungkin di sini yang ingin saya ingatkan adalah bahwasanya di dalam Al-Quran pun di surat Al-Asr gitu kan, itu tentang waktu, dimana merugilah orang-orang yang memang tidak bisa mengatur waktunya gitu kan. Dan memang sebaiknya kita sebagai seseorang muslim yang baik, kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik tanpa mengorbankan kewajiban yang lain gitu kan. Ya memang Mbak Salma sedang bersekolah gitu, tapi di sisi lain dengan organisasi segala macamnya Mbak Salma diusahakan untuk tetap bisa memanage waktu gitu. Mbak Salma ini udah punya kayak apa sih namanya tuh, jadwal harian, sudah belajar belum? Nah mungkin itu bisa dimulai dari situ dulu ya, dengan mengatur jadwal harian yang mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi seperti apa supaya kehidupannya lebih teratur. Kemudian dengan tadi mungkin perasaan bersalah atau merasa kayak hampa karena kan ibadahnya mungkin jadi ini kan terpinggirkan gitu, walaupun tetap dilaksanakan gitu. Mungkin Mbak Salma bisa dengan meluruskan niat kembali gitu kan, niat bahwa saya ini berubah menjadi lebih baik terutama di dalam ibadah gitu kan. Bisa dengan mencoba untuk sholat taubat, meminta ampunan kepada Allah gitu kan, kemudian memperbanyak zikir harian gitu, memperbanyak sholawat gitu. Dan mungkin setelah itu akan membawa ketenangan gitu. Dan mungkin bersama juga bisa relaksasi untuk mengerjakan sesuatu tuh agar tidak terburu-buru dan tahu prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Begitu Mbak Salma, gimana? Iya Bu. Baik, nanti insya Allah bisa untuk ya mungkin nanti saya diniatkan terlebih dahulu untuk merubah hidup saya, dan juga kalau mengerjakan sesuatu itu jangan terburu-buru dan mungkin untuk bisa dijadwalkan. Iya, itu bagus sekali kalau misalkan Mbak Salma sudah ada keinginan untuk berubah. Dengan Mbak Salma datang kemari untuk berbagi cerita juga saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Salma juga sudah bersedia untuk men-share kegundahan hatinya, keresahannya kepada saya gitu. Terima kasih banyak, semoga Mbak Salma kedepannya bisa lebih baik lagi dalam meregulasi diri, mengatur waktu, dan kemudian tetap mengutamakan tentang ibadah gitu. Semoga kedepannya Mbak Salma selalu sukses. Amin. Terima kasih Bu. Nah, kerasa ya waktu konsumsinya Iya. sudah habis gitu kan. Iya. Itu mungkin nanti bisa Mbak Salma atur lagi tentang tadi ya journaling gitu. Iya. Kemudian apakah sesi konselingnya ini akan dilanjut ke sesi berikutnya seperti apa? Mungkin dilanjut sesi selanjutnya ya. Oke, baik, nanti kita bisa menghubungi lagi ya kapan nanti waktunya, disesuaikan saja. Terima kasih sudah mau datang ke sini, sudah percaya sama saya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita akhiri sesi konseling pada hari ini dengan membaca doa. Setelah selesai, terima kasih ya Mbak Salma. Semoga
dilancarkan semua urusannya. Ya, kita semua selalu sehat. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Saya pamit pulang ya Bu. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.